Selamat siang Bapak Ibu, semoga masih bergabung dengan kita di sesi yang kedua ini. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tadi untuk yang JF analis kebakaran, soalnya sudah kita bahas. Nah ini kita akan bahas terkait dengan soalnya JF Damkar. Sebenarnya kasus ini, untuk kasus yang JF Damkar ini sebenarnya juga bisa terjadi di JF analis kebakaran. Jadi kita lihat kasusnya, tidak perlu melihat jenjangnya. Nah, untuk yang sesi kedua ini, kita akan membahas terkait dengan soal bagaimana jika yang bersangkutan ini diangkat ke dalam JF Damkar yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya. Nah, ini kejadian beberapa rekan-rekan kita di daerah kemarin pada saat impasing, kita salah memberikan rekomendasi. Karena banyaknya rekomendasi yang harus kita keluarkan, ternyata ada beberapa rekomendasi yang terlewat atau yang salah, tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini kita coba bahas. Jadi ini untuk yang contoh soal yang kedua ini, jadi golongan ruangnya adalah pengatur tingkat 1-2D dengan pendidikan SMA, dilantik melalui impasing di jenjang mahir. Jadi di pemadam kebakaran mahir pada bulan September tahun lalu diangkat impasing dengan diberikan angka kredit kumulatif impasingnya adalah 7. Kemudian di sini tidak ada informasi juga, sebenarnya juga tidak bisa diproses, tidak ada informasi penetapan di tahun sebelumnya berapa, kemudian SKP berapa. Tapi nanti kita coba simulasikan dengan beberapa alternatif nilai SKP. Nah, kebetulan kemarin saya mencoba membuat beberapa alternatif nilai SKP, ada 3. Yang pertama ini untuk 100% 16,52, kemudian ini ada 120%, sekian, 85% sekian, 70% sekian. Tetapi dengan 4 ya berarti, 4 alternatif nilai capaian angka kredit, ternyata dari jawaban Bapak Ibu yang dikirimkan, ini dari 300 ya, sekitar ya 384 itu tidak ada yang sesuai sama sekali. Jadi ini mungkin perlu pembahasan lebih detail. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu, ini kita mulai lagi terkait dengan rekapitulasi capaian. Bagaimana memasukkan butir-butir kegiatan yang dirinci. Nah, yang pertama terkait dengan apel pagi dan apel malam tingkat regu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022. Nah, mungkin perlu pemahaman dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan terjadi kasus seperti ini, pangkatnya 2D, itu secara normatif harusnya harusnya dilantik ke dalam jenjang pemadam kebakaran terampil. Ini misalkan saya berikan tabelnya seperti ini. Jadi kalau untuk pemula itu hanya 2A, terampil itu 2B sampai dengan 2D, mahir adalah 3A, 3B, penyelia 3C, 3D. Ini juga sama. Ahli pertama adalah 3A, 3B, muda CD, kemudian madianya 4A sampai dengan mentok di 4C. Nah, dengan kasusnya dia adalah pangkatnya masih di 2D, dengan penetapan jenjang jabatan adalah mahir, berarti cara menghitungnya adalah untuk angka kredit kebutuhan naik pangkat, tetap menggunakan angka kredit sesuai dengan pangkat yang dimilikinya. Jadi ini untuk kebutuhan naik pangkat ke 2D ke 3A tetap 20. Seperti itu. Nanti tinggal angka kredit kumulatif, berarti nanti tidak perlu karena yang bersangkutan sudah mahir. Nah, untuk angka kredit minimal per tahun, itu menggunakan angka kreditnya si minimal per tahunnya si mahir, karena jenjangnya mahir. Jadi kalau untuk angka kredit minimal per tahun ini, itu berdasarkan jenjang jabatan. Kalau angka kredit kenaikan pangkat, itu berdasarkan pangkatnya apa. Jadi dengan kasus yang berbeda seperti ini, 2D harusnya terampil tetapi diangkat 2D di mahir. Jadi 2D untuk kebutuhan naik pangkat kita menggunakan sesuai dengan pangkatnya itu 20. Untuk mahir berarti angka kredit minimal per tahunnya tetap menggunakan angka kredit minimalnya mahir yaitu 12,5 sama dengan pemula. Baik, kita kembali ke soal.
Nah, di soal ini ada apel pagi dan apel malam. Nah, apel pagi dan apel malam itu adalah kegiatannya tingkat regu, itu kegiatannya jenjang terampil. Seperti itu. Nah, rencana kinerja juga sama Bapak Ibu. Ini diisi dengan rencana kinerja atasan sesuai dengan sasaran kinerja pegawainya. Bukan berdasarkan unsur dan subunsur di butir kegiatan. Ya, jadi mohon diingat, ini sama saja dengan tadi di analis kebakaran. Untuk rencana kinerja adalah rencana kinerja atasan langsungnya sesuai dengan peta jabatan, dan isinya apa di sini dilihat di SKP atasan langsung Bapak Ibu. Jadi di tahun pertama, di bulan pertama, di bulan Januari itu Bapak Ibu sudah harus memetakan rencana kinerja atasan langsungnya itu apa, berdasarkan rincian tugasnya, cascading-nya seperti apa. Baru Bapak Ibu bisa mengelompokkan butir kegiatannya masuk ke rencana kinerja untuk mendukung rencana kinerja atasan yang mana. Nah, untuk kasus seperti ini apel pagi dan apel malam tingkat regu, ini kan kegiatannya jenjang JF Damkar terampil. Berarti dimasukkan di sini ke dalam kelompok kegiatan pada satu jenjang di bawahnya. Nah, apel pagi dan apel malam itu ada dua kegiatan yang berbeda butir kegiatannya. Makanya di sini dalam penulisan butir kegiatannya itu dipisah. Apel pagi tersendiri dan apel malam tersendiri. Semoga terlihat nih. Ya, jadi apel pagi sendiri, apel malam sendiri. Jadi 300 apel pagi 378 kali dalam satu tahun itu, kemudian apel malam juga 378 kali. Sama saja Bapak Ibu dengan kegiatan memeriksa kondisi volume tangki air, kemudian pengecekan peralatan, kemudian pelatihan. Ini pelatihan juga sama, pelatihan masuknya di butir pengembangan profesi. Di butir pengembangan profesi untuk 100 JP, angka kreditnya adalah 2. Ini volumenya 1 karena dilaksanakan hanya 1 kali. Ya, 1 sampai dengan 10 Juli, berarti ini adalah satu kegiatan, satu rangkaian kegiatan, jadi outputnya hanya 1, makanya di sini ditulis hanya 1. Makanya dapatnya angka kreditnya totalnya 2. Kemudian memeriksa fungsi pompa, ini juga sama, seperti biasa. Butir kegiatannya apa, kemudian outputnya nanti di bukti fisiknya itu dilihat di standar kualitas hasil kerjanya. Di ini bukti fisik di standar hasil kerjanya apa di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup melihat sini saja, ini rangkuman. Kemudian serah terima sama, piket sama, kegiatan pembinaan fisik juga sama, kemudian artikel. Nah, khusus ini Bapak Ibu menjadi anggota tim penguji, tim uji kompetensi itu yang bisa dinilai hanya 1 kali kegiatan. Ini sama saja, misalkan ini tim uji ya, berarti menjadi tim uji. Ini hanya bisa 1 kali saja dinilai dalam satu tim. Misalkan kegiatannya tim, misalkan dalam 1 tahun itu kalau uji kompetensi, misalkan dalam 1 tahun itu ada 5 uji kompetensi, ya bisa di sini silahkan 5. Itu nggak masalah. Tetapi kalau tim penilai, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ditetapkan menjadi tim penilai misalkan tahun ini, nah melakukan penilaian angka kredit untuk Januari tahun 2023 dan melakukan penilaian kredit di 2024. Nah, itu hanya bisa dilakukan penilaian 1 kali saja. Kalau itu khusus untuk tim penilai. Kecuali nanti ada perpanjangan SK, nah itu silahkan dimasukkan kembali. Tapi kalau dalam SK yang sama, itu hanya bisa diisi 1 kali saja untuk volumenya. Nah, saya lupa jelaskan untuk yang gelar sarjana Bapak Ibu. Untuk yang gelar sarjana, ini ada 2 kegiatan yang berbeda. Yang satu adalah perolehan ijazah yang masuk dalam kelompok pengembangan profesi, dan ada perolehan gelar kesarjanaan yang masuk dalam kelompok kegiatan penunjang. Nah, yang masuk dalam kegiatan pengembangan profesi adalah ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas. Jadi, yang linear Bapak Ibu. Kalau sekarang kita masih mengacu kepada Permenpan RB nomor 17 tahun 2019. Jadi hanya bidang keteknikan dan itu masih terbatas.
Jadi di luar itu, si JF ini tetap bisa melaksanakan tugas belajar atau izin belajar walaupun tidak linear dengan bidangnya, dengan tugas JF-nya. Tinggal nanti pada saat penilaian angka kredit itu diletakkan di mana gitu. Misalkan kalau linear berarti bisa dimasukkan ke dalam pengembangan profesi. Nanti angka kreditnya adalah 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Kalau misalkan tidak linear, ya tidak apa-apa, silakan sekolah saja tidak masalah. Nanti tinggal angka kreditnya dimasukkan ke dalam angka kredit ke kegiatan penunjang yang tentunya angka kredit yang diberikan itu lebih kecil. Nanti bisa dilihat di sini itu ada. Itu Bapak Ibu, jadi tidak ada lagi apa ya misalkan kalau tidak linear itu apakah boleh sekolah? Nah, itu kalau berdasarkan seperti ini itu boleh, silakan saja mengambil pendidikan apa, sarjananya apa, tinggal nanti pada saat penilaian angka kredit itu dibedakan penempatan penilaian angka kreditnya. Apakah masuk pengembangan profesi jika ternyata linear atau masuk ke penunjang jika memang tidak linear. Nah, jadi untuk pengembangan profesi dan penunjang sama Bapak Ibu, jadi penilaiannya tidak digabung, tidak dijumlah. Jadi pengembangan profesi dia berdiri sendiri jumlahnya, kemudian untuk yang penunjang juga berdiri sendiri angka kreditnya. Di sini sama, maksimal adalah 20% dari angka kredit kenaikan pangkat. Nah, ini yang kenaikan pangkatnya adalah 20, maka maksimal penunjang selama ini apa pangkatnya adalah 2D. Selama dia di 2D, itu hanya bisa mendapatkan angka kredit kegiatan penunjang itu 4. Tidak boleh dari 4. Gitu. Kalau misalkan nanti 4, 4, 4, di sini udah 0. Kemudian setelah kita masuk, kita input semua kegiatan di formulir rekapitulasi, capaian, kemudian pengembangan profesi dan penunjang. Setelah itu kita masuk di penilaian capaian angka kredit. Nah, untuk capaian angka kredit sama Bapak Ibu, jadi ini tahunnya adalah tahun butir kegiatan itu dinilai. Butir kegiatannya kapan dinilai, itu ditulis di sini. Nah, target AK ini juga salah ketik. Target angka kredit diisi dengan jumlah rekapitulasi capaian. Di sini jumlahnya berapa? Total capaian angka kredit di formulir rekapitulasi capaian angka kredit berapa, tinggal diletakkan di target AK SKP. Kemudian nilai capaian tugas jabatan, ini tinggal dilihat sesuai dengan SKP-nya Bapak Ibu, yang sama tadi yang saya jelaskan di analis kebakaran. Apakah menggunakan Permen 48 2021, apakah menggunakan Permen 46 tahun 2022. Nanti tinggal dipersentasekan saja. Kemudian yang ini angka kredit minimal dan angka kredit yang didapatkan. Nah, untuk kasus yang analis, pemadam kebakaran yang soal kedua ini angka kredit minimal per tahunnya tidak terpenuhi. Jadi, angka kredit ini yang didapatkan juga segini, karena memang tidak memenuhi angka kredit minimal atau angka kredit maksimal. Jadi, tetap yang diperoleh adalah 5,48. Nah, ini kemarin masih ada yang tanya juga, bagaimana jika ternyata angka kredit minimal per tahun ini tidak tercapai? Apakah ada sanksi? Waktu tanggal 10 juga sudah kami jelaskan, sanksi saat ini tidak ada. Jadi sanksi itu hanya sanksi individu, dalam artian kenaikan pangkat itu tidak bisa diproses gitu. Karena pasti kalau angka kredit minimal per tahun saja tidak terpenuhi, otomatis untuk proses kenaikan pangkat juga nanti akan terkendala. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada sanksi tambahan, cukup untuk penghargaan kenaikan pangkat itu pasti akan terhambat. Seperti itu. Nah, ini sudah ketemu untuk angka kredit dengan persentase tugas jabatannya 100%, itu adalah 5,48. Kemudian jika kita menggunakan alternatif SKP-nya adalah 120%, itu nilainya adalah 6,58. Kemudian dengan alternatif 85%, itu 4,66. Dengan alternatif 70%, itu capaian di sininya nanti adalah 3,84. Oke, baik. Setelah kita selesai membuat rekapitulasi capaian angka kredit, kemudian pengembangan profesi dan penunjang, setelah selesai juga kita masukkan ke dalam formulir penilaian capaian.
baru kita masuk ke formulir penetapan angka kredit. Baik. Ini sama juga periodenya tergantung periode penilaian angka kreditnya kapan. Kemudian ini keterangan diisi. Nah, ini untuk penetapan angka kreditnya sama Bapak Ibu. Jadi angka lama di angka dasar yang diberikan atau kelebihan angka itu diisi dari angka kredit dasar kumulatif yang memang sudah diberikan. Itu. Kemudian angka kredit dari pengalaman itu tetap kosong. Kemudian tugas jabatan. Nah, tugas jabatan ini di angka lamanya kosong karena memang di sini tidak diberikan angkanya berapa. Jadi tetap kosong. Kemudian angka kredit baru di sini adalah total penilaian capaiannya berapa di sini. Diisi di sini. Kalau di sini tadi kan kita pakai alternatif 100%. Ini 5,48, berarti di sini angka barunya juga 5,48. Baik, ini adalah 5,48 dari nilai penilaian capaian di formulir penilaian capaian angka kredit di sini 5,48. Gitu. Nah, karena di sini dia tidak bisa memenuhi angka kredit minimal atau angka kredit maksimal, maka kegiatan pengembangan profesi dan penunjang itu bisa dimasukkan seperti itu. Karena kan tadi kita lihat di sini minimalnya saja 12,5, tetapi angka kredit yang didapat hanya 5,48 karena maksimal kan ini. Jadi maksimalnya adalah 18,75, tetapi dari 18,75 ini 12,5-nya harus dari tugas jabatan. Nah, ini harusnya minimal adalah 12, berapa tadi? 12,5. Sehingga karena ini masih kurang, maka ini pengembangan profesi dan penunjang angkanya yang didapatkan di sini itu bisa dimasukkan. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu, tadi yang sama yang sudah saya jelaskan di analis kebakaran. Jadi tadi angka minimalnya 12,5 ya. 12,5, kemudian angka kredit maksimalnya adalah 18,75. Kemudian angka kredit tugas jabatan itu kan 12,5. Berarti maksimalnya pengembangan profesi dan penunjang itu adalah 18,75 dikurangi 12,5. Nah, maksimalnya dari dua ini itu adalah 6,25 di sini. Ini adalah maksimal angka kredit pengembangan profesi dan penunjang. Itu. Jadi, angka di sini pengembangan profesi dimasukkan dapat 4. Sini 4. Kemudian penunjangnya itu bisa dimasukkan juga 0,04. Jadi totalnya di tahun 2023 Januari itu ditetapkan angka kredit untuk yang bersangkutan itu adalah 16,52. Nah, kemudian kita masuk ke keterangan. Angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat. Jadi kita balik lagi ke tabel ini. Tabelnya karena dia pangkatnya 2D, maka kebutuhan untuk naik pangkat tetap menggunakan sesuai pangkatnya 2D apa, walaupun dia jenjangnya di mahir. Jadi naik pangkat tetap perlu 20. Jadi di sini kita tulis 20, kemudian kekurangan atau kelebihan angka kredit tinggal mengurangi saja 20 dikurangi dengan total capaian angka kredit di sini. Dapatlah, kalau dia di sini tandanya positif atau tidak tanda negatif, berarti masih ada kekurangan angka kredit 3,48 untuk Pak Niko Halim ini naik dari 2D ke 3A. Nah, kemudian naik jenjangnya di sini apakah perlu? Sebenarnya ini pun tidak perlu dimasukkan nol juga tidak masalah. Karena yang bersangkutan ternyata sudah dilantik ke mahir. Nah, kasusnya misalkan ternyata dilantik ke dalam jenjang jabatan yang lebih rendah daripada pangkatnya, itu yang terjadi, maka tetap kebutuhan naik jenjang jabatannya juga harus dihitung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengembangan profesi, karena ini dari mahir, kemudian ke penyelia, nah itu bisa dihitung. Untuk mahir ke penyelia, ini kan perlu 4.
Sehingga 4 saat ini yang bersangkutan sudah punya 4 di sini, maka kebutuhan untuk naik jenjangnya, pengembangan profesi ini sudah terpenuhi gitu. Nah, 0. Jadi yang bersangkutan nanti untuk naik mahir. Nah, kenapa tadi saya tulis di sini 0? Karena yang bersangkutan kan sebenarnya sudah ada di mahir, jadi tidak perlu lagi mengumpulkan pengembangan profesi kecuali misalkan yang bersangkutan adalah terampil seperti itu. Nah, ini karena masih kurang, berarti kan sebenarnya yang bersangkutan di bulan April 2023 tidak bisa diajukan kenaikan pangkat ke 3A, jadi masih bisa mengumpulkan angka kredit misalkan di bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2023 untuk dinilai di Juli 2023. Tapi dengan catatan kalau misalkan nanti dinilai pada bulan Juli 2023, berarti angka kredit minimal per tahun di sini hanya bisa setengahnya. Nanti ini juga akan mengikuti. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini untuk kasus yang angka kredit pemadam kebakaran dengan kesalahan penetapan jenjang jabatannya. Seperti itu. Nah, mungkin dari sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, kami persilahkan untuk resen Bapak Ibu. Yang masih ada yang mengganjal yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti akan kami share. Oh, ada ternyata. Kalau mau dikasih soal, nanti kalau tidak ada mau dikasih soal lagi Bapak Ibu. Kalau ini soalnya hanya 1 saja, dan itu bisa langsung nanti dikerjakan. Tetap kita kasih waktu sampai dengan hari Jumat untuk bahan evaluasi. Silakan Pak Zulkifli. Didengar suaranya? Terdengar Pak, tapi agak kecil Pak. Agak kecil di. Ya silakan Pak, terdengar Pak. Makasih. Itu tercantumnya Pak. Bagaimana Pak? Maaf, putus-putus Pak. Jaringannya nih Pak diputar. Ya Pak. Tanya Pak di angka kredit Pak itu mohon Pak Zulkifli, maaf karena sinyalnya putus-putus, jadi kami tidak bisa mendapatkan pertanyaannya secara komprehensif. Mungkin Bapak ketik di kolom chat dulu Pak, nanti akan kami bahas Pak ya. Jadi diketik dulu di kolom chatting Pak, nanti akan kami baca untuk pertanyaan dari Pak Zulkifli. Gitu Pak ya? ya. Baik. Selanjutnya kami persilakan Pak Alpiandi Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin nih, tak puas-puas beta bertanya ke Pak Singgih ini. Karena memang suatu hal yang menarik yang perlu kita bahas atau kita pelajari Bapak. Mohon izin. Ada 2 pertanyaan yang masih mengganjal dalam diri saya untuk mempertanyakan kepada Bapak. Yang pertama terkait tim penilai Bapak. Jadi yang kami tahu bahwa tim penilai artinya infrastruktur yang ada di khususnya Damkar DKI berupa tim penilai itu belum ada, Bapak. Sedangkan sekarang kita mulai proses untuk teman-teman jabatan fungsional yang kebetulan ada di seksi saya, itu untuk bagaimana menyusun, menghitung, dan mengusulkan untuk ditetapkan menjadi angka kredit. Nah, usulan kami yang kami proses itu ada di bulan September sampai Desember 2021 dan periode Januari sampai bulan Juni 2022. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah usulan yang kami proses itu jika belum terproses karena infrastruktur yang belum tersedia, tim penilai belum ada, apakah masa ada kadaluarsanya? Contoh, saya usulkan di tahun 2024 karena baru ada tim penilainya, contohnya seperti itu. Apakah masih berlaku usulan di tahun 2021 tersebut? Itu pertanyaan pertama Bapak. Yang kedua, yang di kolom tadi penilaian SKP, kalau dicontohkan kita hanya mengcopy yang hasil dari capaian angka kredit perhitungan.
Akan tetapi untuk realnya berarti kita melihat dari capaian SKP si pegawai tersebut di Simpeg contohnya seperti itu yang biasa kita realisasikan setiap akhir tahun. Demikian Bapak 2 pertanyaan itu yang saya perlu jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alpiandi. Jadi untuk penilaian Pak, kami informasikan, ini juga Permendagri Juknis di kami sedang berproses. Kemarin di draft terakhir itu kami berikan kelonggaran sampai dengan 2 tahun terakhir Pak. Jadi untuk teman-teman yang kemarin dilantik di Impasing, untuk yang belum dinilai bulan September sampai dengan Desember 2021, itu masih punya kesempatan untuk dinilaikan di Januari 2023 Pak. Seperti itu. Jika nanti sampai dengan tahun ini ternyata belum ada tim penilai, berarti silahkan dinilaikan ke daerah lainnya. Karena kalau tidak, nanti berarti yang 2021 di tahun 2024 itu tidak bisa dinilai, Pak. Seperti itu. Jadi akan hangus. Seperti itu, Pak. Karena sebenarnya kita tidak bisa mentolerir ketidaktersediaan tim penilai, karena kita sudah bersurat, Pak. Pada bulan Oktober kemarin sudah bersurat untuk segera mengusulkan Pemdanya. Kemudian kita adakan bintek seperti ini, kita adakan latihan soal, kemudian rekomendasi akan kami terbitkan. Tetapi ternyata ada beberapa pemerintah daerah yang mempunyai lebih dari 5 pejabat fungsional belum mengirimkan permohonan rekomendasi tim penilai. Jadi itu kesalahan bukan di kami ya Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan SKP, coba saya tampilkan kembali. Nah SKP yang di sini, kalau yang dinilai capaian tugas jabatan itu betul Pak, berarti Bapak tinggal melihat saja nilai yang di sistem, kalau memang yang sudah pakai sistem kinerja di pemerintah daerah masing-masing, silakan dilihat nilainya ini berapa. Kalau misalkan cuma 96 atau 92, ya berarti di sini juga 92, 96. Nanti kan di sini akan mengikuti Pak persentasenya, seperti itu. Nah, yang saya maksud mengcopy itu yang ini Pak, ini diambil yang target ini. Target ini hanya diambil dari rekapitulasi yang ini. Nah, ini diambil dari rekapitulasi. Kemarin sudah kami jelaskan juga, Pak, ini kenapa bunyinya target, karena integrasi yang digunakan oleh BKN itu menggunakan SKP model lama, bahkan SKP sebelum terbitnya Permenpan 8 tahun 2021. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menggunakan itu sama BKPSDM dan lain-lain pasti akan ditolak karena sudah tidak sesuai dengan regulasi saat ini gitu. Makanya kita gunakan simplifikasi target angka kredit ini diisi dari realisasi total capaian angka kredit pada formulir rekapitulasi capaian angka kredit. Seperti itu, Pak. Jadi ini realisasi di tahun itu berapa. Nah, nilai yang ini adalah nilai SKP memang sesuai dengan kinerja yang dinilai, apakah menggunakan sistem informasi atau masih menggunakan penghitungan manual pembuatannya. Begitu, Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi yang diisi di kolom target angka SKP itu bukan SKP yang dinilai, yang disimpeg ya, bukan SKP ya Pak? yang di sini Pak, yang disimpeg yang di sini Pak. Oh, yang hanya persentasinya Pak ya? Yang dinilai capaian tugas jabatan Pak, di kolom nomor 3. Oh siap, itu yang disimpeg Pak ya? Ya, ini yang disimpeg. Kalau yang ini hanya persentase dari ini. Dari yang simpegnya ini berapa, tinggal nanti di sini persentase, tinggal dikalikan 100%. Gitu. Kalau yang ini, yang kolom nomor 2, tinggal ngambil dari formulir rekapitulasi capaian. Seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Selanjutnya silahkan kami persilahkan Pak Tri Indra ya. Selamat siang Pak Singgi. Selamat siang Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi izin jam pertama tadi saya harus leave karena ada tugas mendadak tadi Pak. Siap. Pertama-tama saya ingin penjelasan ini Pak. Terkait ada penjelasan terkait dengan bahwa kegiatan itu harus sesuai dengan kinerja atasan Pak. Jadi intinya gini, bagaimana kalau pekerjaan yang dinilai itu tidak sesuai dengan kinerja atasannya? Itu yang pertama Pak. Karena kan ada kadang-kadang yang tugas mungkin ya contoh kasus misalkan ternyata harusnya itu masuk kinerja atasan ternyata tidak dimasukkan gitu, misalkan seperti itu di SKP atasannya.
Yang kedua, di jumlah total pada formulir rekap di total itu, Pak, kami memperhitungkan apakah dalam jabatan atau di luar jabatan itu kan harus total tadi itu, Pak. Itu kan jadi dalam penotalannya itu harus sesuai, kalau misalkan itu bukan tugas jabatannya, tugas di atas jabatannya, berarti 80%-nya, Pak ya. Baru nilai itu baru ditotal gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila dalam perhitungan ternyata tugas jabatan sudah terpenuhi, Pak. Nah, namun yang untuk tugas mahir itu kan wajib ada tugas tambahan itu ya bahasanya. Tugas pengembangan, Pak. Dan profesi. Itu gimana itu, Pak? Apakah yang tugas jabatannya dikurangin atau gimana itu, Pak, perhitungannya, Pak? Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi ada 3 pertanyaan Pak ya terkait dengan SKP. Bagaimana kalau butir kegiatan itu tidak sesuai dengan kinerja atasan, kan seperti itu Pak ya. Nah, ini sebenarnya perlu ada komunikasi Pak dengan atasan langsungnya, karena kami memang masih menyadari peta jabatan di tempat Bapak Ibu masih belum sepenuhnya sesuai Pak. Misalkan contohnya analis kebakaran itu core kegiatannya adalah terkait dengan pencegahan. Seharusnya yang bersangkutan tidak ada di bidang operasional atau bidang pemadaman, karena pasti tujuan rencana kinerja atasannya tidak berhubungan dengan program-program pencegahan. Nah, kalau misalkan khususnya memang Bapak Ibu yang dilantik penyetaraan kemudian diletakkan di bidang operasional atau pemadaman yang memang rencana kinerjanya tidak akan sesuai dengan butir kegiatan, nah ini perlu ada komunikasi terlebih dahulu Pak dengan pimpinan atau atasan langsungnya dengan si pejabat fungsional. Apakah memang diperkenankan untuk memasukkan butir kegiatan yang dilaksanakan ke dalam rencana kinerja atasan langsung, atau memang perlu ada komunikasi dari kepala unit kerja, dalam hal ini adalah kepala dinas, untuk membagi kembali peran kerja si pejabat fungsional Pak. Apakah nanti nyantolnya adalah rencana kinerja dinas atau di bidang lain. Nah, ini perlu ada komunikasi lebih lanjut. Jadi memang ada perlu koordinasi internal terlebih dahulu Pak dengan pimpinan unit kerjanya terkait dengan pembagian tugasnya Pak. Seperti itu, memang tidak bisa ini karena nanti akan ngeling Pak. Jadi kita sekarang kan sudah sedang menyiapkan sistem informasi Pak untuk menyiapkan untuk kegiatan ini Pak. Jadi nanti tinggal input saja di sistem yang sudah kami siapkan tapi lagi disusun. Nah, salah satu yang harus diinput oleh pejabat fungsional adalah rencana kinerja atasan langsung. Makanya nanti ini yang juga perlu diselesaikan di internal Pemda, rencana kinerja ini yang bagi yang tidak sesuai seperti apa. Apakah memang diizinkan untuk tetap dimasukkan ke dalam rencana kinerja atasan langsung walaupun tidak sesuai. Nah, ini nanti kesepakatan di internal dulu saja Pak Indra ya untuk yang hal ini. Karena nanti kalau merubah ini perlu proses panjang Pak, harus melibatkan organisasi dan lain-lain terkait dengan peta jabatannya Pak, dengan kelas jabatan dan lain-lain seperti itu. Kemudian terkait dengan jumlah total rekap, nah ini saya coba tampilkan kembali. Terlihat Pak Indra ya? Iya Pak. Ya, jadi benar Pak, untuk kegiatan ini rencana kinerja atasan langsungnya apa, kemudian butir kegiatan yang dikerjakan itu apa, juga harus dipisah antara butir kegiatan yang sesuai dengan jenjang jabatan, kemudian butir kegiatan pada satu jenjang di bawahnya, dan kegiatan satu jenjang di atasnya. Nah, nanti untuk yang satu jenjang di atasnya ini, di sini nilainya nanti 80% Pak dari total angka kredit di sini. Tetap seperti itu Pak, tinggal nanti menjumlah. Jadi di sini kan nanti rumusnya harus 80%. Ya. 80% kali yang di sini Pak. Ya. Angka kredit ini, dan nanti tinggal di sininya ini penjumlahan yang ada di sini saja Pak. Dapatnya berapa? Karena kalau yang di jenjang di atasnya itu kan sudah dikalikan 80% seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga terkait dengan angka kredit pengembangan
profesi jika angka kredit tugas jabatannya sudah terpenuhi. Seperti itu Pak ya? Betul. Ya. Ini sebenarnya tadi contohnya ada di kasus yang analis kebakaran Pak. Ini saya contohkan ini saja ya. Nih. Ini kasusnya adalah angka kredit maksimal per tahun sudah terpenuhi seluruhnya dari angka kredit kegiatan tugas jabatan. Jadi di sini sudah terisi penuh 37,5. Misalkan ini analis kebakaran ahli muda, Pak. Ini soal yang nomor 1. Nah, jadi angka kredit minimalnya adalah 25 yang ini. Kemudian maksimal per tahunnya adalah 37,5. Nah, ini karena yang bersangkutan sudah mendapatkan angka kredit maksimal dari tugas jabatan 37,5, maka angka kredit pengembangan profesi dan penunjang walaupun di sini dia dapat angka kreditnya, tetapi di penetapannya tidak ditulis. Tetapi nanti di sini, di angka kredit pengembangan profesi, kebutuhan dan kekurangannya itu bisa, Pak. Jadi kalau tadi mahir, ini kan contohnya muda, Pak ya. Muda, jadi di sini tetap ditulisnya 6 kebutuhannya untuk naik jenjang kemadya. Dan di sini kekurangannya tinggal dikurangi saja, Pak. 6 ini dikurangi dari yang di sini. Walaupun tidak ditetapkan, tetapi ini kan capaian. Seperti itu, Pak. Jadi bisa untuk mengurangi kebutuhan angka kredit pengembangan profesi. Seperti itu, Pak. Ya, nanti kalau mahir sama saja. Di sini 4, tinggal walaupun di sini 0, tidak masalah. Tinggal lihat di sini apakah ada atau tidak. Kalau ada, tinggal nanti di sini kebutuhannya berapa. Gitu. Kalau di sini 4, kemudian nanti dapatnya di sini 4, berarti ini sudah 0. Sudah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan. Untuk seperti itu, Pak. Syarat kenaikan jenjang jabatan. Seperti itu, Pak Indra. Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Mungkin ini pertanyaan kita ambil dari kolom chat dulu. Dari mana awalnya, Mbak Rismonda? Bu Sri Muniah ya. Untuk pengembangan profesi itu masuk kategori pendidikan linear, selain pendidikan yang lain bisa dimasukkan. Jadi untuk yang pertanyaan ini tadi sudah dijawab Mbak Ajeng ya Bu ya. Jadi terkait dengan pengembangan profesi, pendidikan yang linear itu masuk ke pengembangan profesi. Kalau tidak linear, dia masuknya ke penunjang. Jadi formulirnya tadi ada 2 tadi. Kalau yang linear kemana, kemudian yang tidak linear kemana. Jadi yang ingin sekolah walaupun tidak linear, jangan dihalang-halangi gitu ya. Jangan tidak diizinkan. Dipersilahkan saja untuk mengembangkan ilmunya. Siapa tahu nanti bisa berguna di instansi lain atau di jabatan lain itu dipersilahkan untuk perpindahan jabatan. Jadi tidak masalah kalau tidak linear untuk sekolah. Kemudian Pak Zulkifli, ini tadi di slide tertulis angka kredit dasar tertulis 7. Untuk angka kredit dasar golongan 2D, apakah tidak pakai yang 40? Nah, ini, oh ini Pak, terkait dengan 7 dan 40 ini, jadi ada perbedaan Pak. Kalau 7 yang disoal, nah yang disoal ini 7 Pak ya, ini adalah angka kredit kumulatif impasing Pak. Angka kredit kumulatif impasing itu didapatkan berdasarkan pangkatnya apa, kemudian pendidikannya apa, dan masa kepangkatannya berapa lama. Gitu. Jadi ini 7 ini dilihat dari angka kreditnya untuk menentukan angka kredit kumulatif impasing, itu pendidikannya apa, pendidikan terakhirnya apa, kemudian pangkat saat ini apa, dan masa kepangkatan dia di 2D itu apa. Nah, sedangkan angka kredit dasar yang Bapak sampaikan 40, itu ini. Nah, ini. Itu hanya untuk menambah kenaikan jenjang, Pak, bukan kenaikan pangkat. Itu. Jadi ini, untuk kenaikan jenjang jabatan. Itu. Jadi 40 kan di sini, Pak ya. 2D di sini. Jadi misalkan yang bersangkutan ternyata dilantik di 2D. Nah, untuk naik pangkatnya di sini, benar menguranginya. Dari tadi yang... Nah, ini. 7 itu dimasukkan ke sini untuk bisa mengurangi kekurangan atau kelebihan angka kredit kenaikan pangkat, Pak. Sedangkan 40 ini nanti dimasukkannya ke sini untuk yang kenaikan kelebihan atau kekurangan angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan. Ini untuk menambah atau mengurangi angka kredit kumulatif, Pak. Jadi beda, dia fungsinya beda.
Kalau angka kredit impassing dia bisa dimasukkan untuk mengurangi kenaikan pangkat. Kalau angka kredit dasar ini untuk menambah angka kredit kenaikan jenjang jabatan. Seperti itu Pak. Jadi itu dua hal yang berbeda. Gimana? Jadi nanti untuk yang impassing itu kan nanti yang angkanya dari mana, yang 7 ini itu kita pakai Permenpan RB nomor 16 dan 17 tahun 2019. Sedangkan angka kredit dasar itu menggunakan Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Seperti itu Pak. Jadi itu 20 bedanya antara angka kredit impassing dan angka kredit dasar. Begitu juga dengan angka kredit dasar penyetaraan. Nah, angka kredit dasar penyetaraan itu fungsinya sama dengan angka kredit kumulatif impassing, Pak. Dia bekal. Ada lagi? Bentar, saya coba chat, lihat di kolom chat dulu, Pak, ya, baru nanti kita akan beralih ke yang raise hand lagi. Ini Pak Sudirna Cepu. Golongan 3A mau naik 3B itu ikut TMT-nya apakah mengikuti TMT struktural apa TMT SK Japfung. Ini maksudnya untuk naik pangkat Pak ya, naik pangkat 3A ke 3B itu intinya gini Pak. Yang penting angka kredit kenaikan pangkatnya sudah terpenuhi. Kemudian minimal 2 tahun di 3A sudah minimal 2 tahun gitu Pak, itu bisa mengajukan kenaikan pangkat. Jadi tidak perlu melihat TMT-nya harus 4 tahun gitu Pak. Kalau Japfung, kalau dia 3 tahun sudah memenuhi, silahkan diajukan untuk kenaikan pangkat gitu Pak. Jadi tidak perlu harus menunggu 4 tahun. Minimal adalah 2 tahun di pangkat terakhir, sedangkan untuk kenaikan jenjang minimal 1 tahun di jenjang jabatan. Gitu Pak. Dan Pak, ini yang Pak atau Ibu Gita, ini sama Pak ya, angka kredit dasar 0 itu penghitungan dari ini ya, kredit dasar yang ini nih. Seperti itu. Kemudian Pak M. Diki, Damkar, contoh kasus pangkat 2C, penugasan kepala regu untuk unsur kegiatan dan penghitungannya masuk ke terampil atau mahir. Nah ini yang perlu diperjelas adalah 2C-nya ini dia JF-nya apa Pak? Gitu dulu, jabatannya apa? Kalau dia jabatannya mahir ya penghitungannya masuk ke mahir. Kalau dia jabatannya terampil karena 2C di terampil ya harusnya tetap di terampil. Tetapi kan dia boleh melaksanakan kegiatannya mahir walaupun angka kreditnya dinilai 80%. Seperti itu Pak. Jadi 2C misalkan dia sebagai dapat penugasan tambahan sebagai kepala regu, ya dia tetap penghitungan butir kegiatannya yang full 100% adalah kegiatan terampil dan kegiatan pemula, sedangkan kegiatan mahir adalah dinilai 80%. Seperti itu Pak Diki ya. Ini Pak Hatta, rumusnya sudah kami berikan Pak di Excel itu sudah ada rumusnya. Cuma memang ada beberapa hal yang harus dimanualkan, tapi nanti coba kami pikirkan kembali. Dan ini dari Pak Maruwao. JF Damkar terampil 2D yang hendak naik ke mahir dan pangkat ke 3A, apakah mungkin memiliki target 60 untuk kenaikan jenjang menjadi mahir, mengingat maksimal angka kredit per tahunnya hanya 7,5. Nah untuk jenjang Pak, ini sama sebenarnya Pak ya. Jadi nanti angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang nanti ditambah angka dasar ini Pak. Misalkan Bapak kan misalkan diangkat 2D impassing. 2D impassing berarti di sini 2D nanti untuk kenaikan jenjang jabatannya itu ditambah 40 Pak. Ini bukan mengurangi kenaikan pangkat Pak ya. Jadi angka pangkat tetap Bapak tadi angka kredit impassingnya berapa, kemudian angka kredit periode September sampai Desember 2021 berapa, kemudian angka kredit Januari sampai Desember 2022 berapa. Nah itu untuk kenaikan pangkat. Nah, sedangkan untuk kenaikan jenjang, yang tadi dihitung semua, ditambah dikurangi ini lagi Pak, 40. Ketemulah nanti, pasti akan sama Pak. Jadi kekurangan Bapak untuk naik pangkat 2D ke 3A dengan kebutuhan naik jenjang ke
terampil ke mahir itu sama, pasti akan ketemu dengan nilai yang sama setelah ditambahkan, setelah dikurangi dengan angka kredit dasar ini. Jadi tidak perlu khawatir, Pak, pasti bisa. Kemudian butir kegiatan yang harus menyesuaikan dengan SKP. Ini maksudnya gimana Pak? Ya, saya agak kurang paham terkait dengan pertanyaan dari admin nih. Saya kurang tahu terkait butir kegiatan yang harus menyesuaikan SKP. Nah, SKP ini sebenarnya sama dengan Pak Indra tadi mungkin Pak ya. Jadi perlu dibicarakan dulu dengan atasan langsungnya apabila memang peta jabatannya tidak sesuai. Jadi kami juga agak susah memberikan solusi karena itu harus perbincangan internal dulu seperti itu Pak. Harusnya peta jabatannya yang dirubah. Pengembangan yang bisa melakukan penilaian pelatihan diadakan oleh instansi damkar Pemda atau luar. Nah ini Pak Dery, Pak Dery dari dinas mana ya ini ya? Itu terkait dengan pengembangan profesi yang bisa dimasukkan ke penilaian pelatihan yang diadakan oleh instansi damkar Pemda atau dari luar. Biasakan Pemda mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur untuk internal. Nah, terkait dengan pelatihan Bapak Ibu yang bisa dimasukkan ke pengembangan ini, di sini ya masuknya ke pengembangan kompetensi, silahkan saja Bapak Ibu dimasukkan pelatihan yang memang diadakan siapa. Kalau Pemda melakukan pelatihan ya silahkan saja bisa. Tinggal dilihat nanti angka kreditnya berapa itu dari JP yang dilaksanakan. Cuman mungkin ini perlu informasi tambahan Bapak Ibu terkait dengan pelatihan. Kalau judulnya pelatihan, sertifikasi untuk pelatihan itu semenjak terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Walaupun pelaksanaannya menggunakan APBD, tapi tetap sertifikasinya itu oleh pusat. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti melakukan diklat teknis khususnya, yang dilaksanakan oleh APBD, kemudian tidak mendapatkan rekomendasi dari kami persilahkan, tetapi jangan protes kalau nanti sertifikat itu misalkan tidak bisa digunakan, misalkan untuk seleksi P3K atau seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah PNS, ya kami persilahkan saja hanya kalau misalkan hanya untuk mengejar angka kredit gitu. Tetapi memang kami harapkan pelaksanaan diklat sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Dan ini formasi 2020 analis kebakaran apakah bisa diangkat jabatan fungsional. Formasi 2020 analis kebakaran. Nah, untuk formasi 2020 ini berarti CPNS Bu ya, dari Inhil Bu ya. Kalau boleh mungkin BKP SDM Kabupaten Inhil harusnya boleh Bu, karena di regulasi di peraturan BKN itu ada maksimal 1 tahun setelah diangkat menjadi PNS itu harus ditetapkan jenjang jabatannya Bu. Bu Nila ya. Iya Pak. Ini analis kebakaran JFU atau JFT Bu? Nah itu dia Pak, bisa jadi dia formasinya dari Permenpan 41 tahun 2018 kan masih JF pelaksana. Oh JF pelaksana, kalau JF pelaksana kan berarti sudah beda rumpun Bu ya dengan analis kebakaran yang JFT. Nah berarti itu memang harus nanti ikutnya perpindahan jabatan Bu. Gitu, jadi nanti tetap harus ikut uji kompetensi dan lain-lain, seperti itu Ibu. Baik, itu jadi Bapak. itu nanti harus mengajukan dulu kebutuhan dan lain-lain, formasi harus mengajukan dulu. Berarti masih masuk kelas pelaksana ya Pak, belum bisa langsung diangkat. Iya, betul. Nanti untuk yang analis kebakaran kalau tidak sesuai dengan Permenpan 17 memang harus nanti mengikuti perpindahan dari jabatan lain Bu. Sementara untuk perpindahan jabatan lain sampai sekarang belum kami buka terlebih dahulu. Kami masih menunggu pemerintah daerah yang belum mengusulkan rekomendasi kebutuhan. Kami kejar itu dulu. Setelah semuanya beres, kemudian kenaikan pangkat, teman-teman yang dilantik impasing dan penyetaraan tidak ada masalah, baru akan kami buka untuk perpindahan jabatan. Seperti itu Bu, supaya yang ada masalah kita selesaikan dulu, baru kita rekrut yang baru. Seperti itu Bu Nila ya. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Untuk ijazah gelar yang diperoleh sebelum dilantik sebagai fungsional, apakah masih tetap diperhitungkan? Ini kemarin masih menjadi perbincangan kami dengan BKN Pak, tetapi ini masih belum mendapatkan jawaban dari BKN
Jadi mungkin nanti kami akan informasikan lebih lanjut Pak terkait ijazah yang diperoleh sebelum dilantik sebagai pejabat fungsional. Kemarin langsung saya tanyakan ke Bu Direktur Jabatan ASN, tetapi memang belum mendapatkan jawaban Pak. Nanti kami konfirmasikan kembali. Kemudian saya pindahan dari struktural ke fungsional pangkat 2D, menjalani 6 tahun. Kapan struktural kedua pangkatnya 2D Pak ya? Kemarin Pak Robinson, mohon maaf, apakah mungkin bisa berinteraksi Pak? Pak Robinson? Pak Robinson Bura? Silakan di-unmute Pak. Karena ini beberapa. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ini struktural, ini penyetaraan Pak ya? Ya, apa namanya, kemarin kan pas ujian kan di struktural langsung beralih pindah ke fungsional kemarin. Nah, sekarang sudah mau jalan 4 tahun di fungsional. Enggak, maksudnya kemarin dilantik ke fungsional itu melalui penyetaraan Pak? Belum, Halo? Pak, belum. Ya, belum. Belum dilantik ke JF Damkar? Atau seperti apa ya? Saya sudah di Damkar memang Pak, sudah lama Damkar, cuman kemarin ada pengusulan fungsional, saya mendaftar juga apa? Oh, untuk diangkat menjadi fungsional. Ya, sudah itu Pak, sudah saya. Sekarang jenjangnya apa Pak? Masih 2D Pak, masih. Enggak, jenjang Pak, jenjang jabatan. Rampil fungsional supir. Rampil fungsional 2D untuk naik ke 3A. Begitu kan Pak ya? Ya gitu. Ya. Untuk naik ke 3A. Nah, kemarin memang sudah mengusulkan untuk uji kom Pak ya. Ya. Nah, uji kom kemarin memang sudah selesai kami lakukan verifikasi dan nama-nama yang sudah lulus verifikasi itu sudah kami serahkan ke BPSDM Kemendagri Pak. Jadi untuk penjadwalannya kapan itu menunggu dari BPSDM Pak. Nanti kami tunggu informasi lebih lanjut, pasti akan langsung disampaikan oleh BPSDM langsung ke Bapak Ibu di Pemda. Seperti itu Pak, nanti tunggu informasi lebih lanjut saja. Tapi belum ada gambaran untuk tahun ini Pak ya? Kita minta ke BPSDM tahun ini sebelum pelaksanaan penilaian kredit Pak. Jadi kami harapkan itu Desember terlaksana, November akhir atau Desember. Tapi nanti kami masih perlu follow up kembali Pak. Bulan kemarin sudah kami kirimkan surat ke BPSDM. Seperti itu Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak kalau gitu Pak. Baik Pak, sama-sama terima kasih. Baik, ini untuk form Excel nanti kami kirimkan kembali. Nanti ada linknya. Kalau masih ada yang raise hand, apakah masih ada? Pak Imanuddin kami persilahkan Pak. Di unmute terlebih dahulu. Terima kasih Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Singgi. Mohon maaf ini karena hujan keras di daerah kami, jadi saya harus menggunakan headset. Ada beberapa yang saya perlu pertanyakan sesuai dengan perkembangan diskusi kita sore ini. Yang pertama Pak, saya ini adalah analis kebakaran ahli media. Mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan kami sudah jelas, tapi apakah kegiatan-kegiatan di luar itu, misalnya ini ada apel pagi atau apel sore, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang bukan untuk diperkhususkan untuk analis kebakaran khususnya ahli media yang kami laksanakan, apakah itu juga bisa menambah angka kredit bagi kami? Itu yang pertama Pak. Kemudian teman-teman yang baru masuk di Dinas Damkar, pegawai baru ini Pak Singgi, pegawai baru ini kalau mengarah ke ini kan dia belum memiliki ini, belum jabatan struktural, belum juga jabatan fungsional.
Kalau dia masuk ke fungsional ini, apakah dia harus cukup dengan 100% ya, dia sudah mendapatkan sertifikat 100% atau sudah PNS? Ini Atau CPNS Pak ya, pegawai ya, barunya ya? CPNS ini lagi ini Pak, lagi diklat, lagi prajabatan, dan saya kira kalau apakah setelah selesai prajabatan sudah punya sertifikat bisa kami usulkan Pak. Artinya dia mengusulkan, dia masuk ke jabatan fungsional ini Pak. Atau nanti Formasinya apa ya Pak? Maaf saya potong Pak. dia mengenai komunikasi. Enggak, formasi jabatannya Pak. Pada saat dia mendaftar CPNS kan ada formasi jabatan. Ya, Formasi yang didaftar itu apa? Jabatannya di bagian komunikasi di Damkar. Berarti bukan analis kebakaran atau pemadam kebakaran Pak ya? Iya, dia analis. Dia sarjana muda. Berarti dia pemadam, Pak. Sarjana muda itu apa ya? Kalau sarjana S1, muda Pak. bukan. D3. D3. Masuknya ke pemadam kebakaran, Pak. Masuk di pemadam kebakaran sebagai jenjang terampil. Jenjang terampil ya. Oke. Tapi kan dia masih CPNS. Dia ini rencana kan kita giring ke fungsional. Apakah menunggu 100%-nya atau 2 tahun kata bagaimana Pak? Ya, itu yang saya minta jawabannya Pak Singgi. Baik, terima kasih Pak. Saya kira itu Pak Singgi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas apel pagi Pak kelompok Pak Madya itu tidak bisa dinilai karena itu kegiatannya damkar Pak, bukan kegiatan analis gitu Pak ya. Sudah clear. Kemudian untuk yang pegawai baru Pak ini perlu dilihat dulu formasi jabatannya apa Pak pada saat dia mendaftar sebagai CPNS. Karena tadi Bapak masih bingung, jadi dipastikan dulu saja formasi jabatannya apa yang pada saat CPNS itu. Kalau dia mendaftar dan lolos di formasi jabatan pemadam kebakaran atau analis kebakaran dengan jenjang apapun, itu yang bersangkutan bisa diangkat pada saat pengambilan sumpah jabatan, Pak. Jadi pada saat dilantik, sumpah jabatan itu bisa langsung diangkat di saat itu juga. Nanti bisa Bapak baca di Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Itu sudah diatur, Pak. Kalau tahun kemarin, sebelum terbitnya Peraturan BKN 11 2022, untuk pengangkatan ke dalam JF Damkar melalui pengangkatan pertama, itu bisa dilakukan maksimal 1 tahun setelah ditetapkan PNS-nya, Pak. Itu. Tapi di era Permenpan 11 2022, itu bisa pengangkatan ke dalam JF Damkar atau JF Analis Kebakaran. Kalau memang formasinya dari situ, itu bisa dilakukan bersamaan pada saat pengambilan sumpah janji PNS. Begitu, Pak. Jadi dipastikan dulu. Tidak perlu menunggu sertifikat diklat, Pak. Oh ya, tidak perlu uji kompetensi, Pak? Tidak perlu, Pak. Uji kompetensi itu dikecualikan untuk perpindahan jabatan. Dikecualikan untuk pengangkatan pertama, Pak. Tidak perlu. Ini pengangkatan pertama, Pak, karena dia kan... Iya, karena makanya itu dikecualikan, Pak. Jadi tidak perlu uji kompetensi. Oh iya. Gitu. Kalau diklat kan itu diklat prajabatan, Pak ya? Iya, diklat prajabatan. Ya, jadi dipastikan dulu saja untuk formasinya apa. Kalau formasinya JF Damkar atau analis kebakaran, itu nanti pada saat diangkat PNS, kemudian sumpah janji jabatan, itu bisa dilaksanakan bersamaan pengangkatan ke dalam damkarnya. Gitu, Pak. Ya, cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Masih ada lagi, kami persilahkan Pak Beni. Oh, Bu Beni nanti ini ya. Ini Bu Beni ya. Ya, silakan Bu Beni. Ya, Pak. Ya, silakan Bu Resen, ada yang mau ditanya? Iya, Pak, kemarin kalau tidak salah untuk penilaian angka kredit itu kan dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan penunjang. Nah, untuk pengembangan profesi dan penunjang itu kan 20% maksimalnya dari angka kredit maksimal.
Jadi untuk contoh kasus Pak Niko Halim itu kami hanya memberikan angka maksimalnya 2,5 ditambah dengan tugas jabatan. Jadi masih kurang dan tidak kami masukkan seluruhnya. Tapi Niko Halim ya. tapi kemudian yang tadi Bapak jelaskan akhirnya karena kurang, jadi untuk pengembangan profesi dan penunjang dimasukkan semua ya Pak angkanya ya Pak. Betul. Tapi saya koreksi Bu ya, yang 20% maksimal itu adalah angka kredit kegiatan penunjang Bu. Jadi yang bawah ini. Nah, yang ini adalah maksimal 20% dari angka kredit kenaikan pangkat. Kalau ini silahkan. Gitu. Cuman totalnya ini dan penunjang itu adalah 50% dari angka kredit minimal per tahun. Gitu, Bu. Oke Pak, baik Pak. Terus kemudian begini Pak, untuk JF dan jabatan fungsional itu kan di kami ada dia pemadam kebakaran dan analis kebakaran. Nah kalau untuk pemadam kebakaran itu kan dia ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Dan maksimal itu di penyelia golongannya 3D. Nah kalau ada misalnya nih ya Pak, contoh kasusnya, dia sudah 3D mau naik ke 4A, jadi itu bagaimana Pak? Nggak bisa Bu, karena sudah mentoknya di 3D. Itu sama kasusnya dengan yang analis madya. Analis madya itu mentoknya di 4C Bu. Jadi kalau mau naik ke 4D nggak bisa. Seperti itu. Karena kalau naik 4C pun sebenarnya kalau dia nggak eselon 2 kan nggak bisa. Seperti itu Bu ya. Berarti Pak kalau dia misalnya JF Damkar, kalau dia mau naik ke 4A, dia pindah ke analis kebakaran gitu boleh Pak? Dilihat ijazahnya dulu apa Bu? Kalau ijazahnya S1 boleh. Kalau dia misalnya S1, Ya. lalu kalau dia mau pindah ke analis kebakaran, apakah dia harus mengikuti ujian atau apa Tetap gitu Pak? uji kom Bu. Perpindahan kategori tetap bisa uji kompetensi. Nanti tinggal kita lihat pangkatnya apa, kemudian pengalamannya apa, seperti itu. Jadi perpindahan kategori dari pemadam kebakaran ke analis kebakaran itu tetap menggunakan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Itu Bu. Jadi tetap harus uji kompetensi dan lain-lain. Itu Bu Beni ya. Iya Pak Singgi, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Apakah masih ada yang resen? Ya masih ada ternyata ya. Pak Dwi Ratmono, kami persilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Singgi. Selamat sore Pak. Izin bertanya ini, saya cuma bertanya tentang pengembangan dan penunjang kali. Ini kan sementara saya jabatan di jenjang terampil 2C. Sedang saat ini kan saya sedang menjalani kuliah, mengambil kuliah atau pembelajaran lanjutan. Jadi apakah nanti ke depannya jika saya sudah menyelesaikan kuliah saya, apakah S1 saya itu bisa dimasukkan di pengembang atau cuma di penunjang? Karena kan di situ di dalam pedoman kan ada memang pembelajaran atau gelar S1 yang memang diharuskan, ada yang tidak kan? Jurusannya apa Pak? Jurusannya ya karena memang sudah lama ambil, jurusannya sarjana pemerintahan, ilmu pemerintahan. Berarti nanti masuknya di sini Pak, di penunjang. Karena dia tidak linear. Di penunjang Pak ya? Ya betul, nanti di penunjang Jadi masuknya Pak. nanti bisa digunakan untuk naik pangkat ke jenjang atasnya lagi atau bagaimana Pak? Kalau naik jenjang ke atasnya tidak perlu menggunakan ijazah Pak, yang penting angka kredit tercukupi saja. Gitu ya? Itu. Jadi untuk naik jenjang jabatan itu tidak perlu menggunakan ijazah, cukup angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan tercapai. Seperti itu Pak. Siap-siap Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang terakhir kami persilakan Bu Fitri dari DKI Bu.
Ya, terima kasih Pak Singgi. Mohon izin saya saya Fitri Pancawardani dari DKI. Mau tanya untuk yang sesi pertama karena saya ada berhalangan hadir, mohon dapat diulang dengan cepat atau ringkas Pak yang untuk analis. Terima kasih. Baik Bu, sebenarnya kalau analis ini posisinya sama sih Bu. Jadi untuk kegiatan, rekapitulasi kegiatan, ini tetap rencana kinerja, ini kesalahan hampir di seluruh formulir yang dikirimkan ke kita. Rencana kinerja ini diisi subunsur dan unsur. Ya, rencana kinerja ini sama, yang Damkar juga sama, diisi rencana kinerja atasan langsung. Sesuai dengan SKP Bapak Ibu masing-masing nanti apa. Tinggal nanti dikelompokkan berdasarkan rencana kinerjanya. Kemudian dikelompokkan kembali yang sesuai jenjang jabatan yang mana, kemudian satu jenjang di bawahnya apa saja, dan satu jenjang di atasnya. Kalau yang satu jenjang di atasnya, penghitungan di sini adalah 80% dari perkalian ini. Nah, yang perlu dipahami Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan, misalkan yang analis kebakaran melakukan pemeriksaan bangunan gedung, misalkan ini ya, memeriksa APAR bangunan tinggi, ambil contohnya saja. Memeriksa APAR. Nah, satu hari itu bisa mendapatkan misalkan volumenya bisa 3-4 kali misalkan katakanlah. Jika pemeriksaan APAR ini dilakukan di beberapa bangunan yang berbeda. Jadi kan outputnya berbeda gitu. Jadi bangunan A diperiksa APAR-nya, bangunan B diperiksa APAR-nya, bangunan C diperiksa APAR-nya. Di satu hari itu memeriksa 5 bangunan gedung. Berarti memeriksa APAR ini di hari itu volumenya bisa 5 kali. Seperti itu Bu. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan harian yang bisa dilakukan, volumenya bisa lebih dari 1. Ini termasuk ini juga sama saja. Memeriksa sistem juga kalau misalkan lebih dari 1 bangunan, volumenya bisa diklaim lebih dari 1. Kemudian untuk target ini, jadi target angka kredit SKP, tinggal dilihat saja. Untuk tahunnya berarti butir kegiatan, ya butir kegiatan di tahun berapa, butir kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian target angka kredit SKP diambil dari sini, totalnya berapa, tinggal ngambil saja di sini totalnya berapa, diletakkan di target angka kredit SKP, kemudian nilai capaian tugas jabatan. Nah, ini adalah nilai SKP, kalau tadi ada yang misalkan dari Simpek atau dari sistem apa, SKP itu dibuat di tempat Bapak Ibu, silakan ini ditulis, misalkan cuma 92 atau 100 berapa, nah ini dinilai real dari nilai SKP yang dinilai di awal Januari ya untuk kegiatan tahun sebelumnya. Kalau ini tinggal dipersentasekan, angka kredit minimal berapa, kemudian maksimal ini 150%. Tinggal nanti ini kalau dia lebih dari angka maksimal, berarti yang dinilai hanya nilai maksimalnya saja. Ini pengembangan profesi juga sama Bu, untuk angka kredit pengembangan profesi dan penunjang, ini tidak dijumlah Bapak Ibu ya. Ini kesalahan juga seluruhnya pengembangan profesi dan penunjang ini dijumlah di sini. Jadi ini profesi tetap diamkan saja di sini dan penunjang tetap diamkan di sini. Jadi tidak perlu dijumlah antara pengembangan profesi dan penunjang di formulir ini. Penilaian kredit untuk pengembangan profesi dan penunjang. Nah, kemudian di penetapan angka kredit, nanti di angka passing-nya silakan diletakkan di sini, di angka kredit dasar. Kemudian ini jika September sampai Desember belum dinilai, sudah dinilai, bisa diletakkan di sini. Kemudian ini angka kredit di tahun yang ini tadi. Di formulir penilaian capaian angka kreditnya berapa. Ini di sini. Tinggal di total saja. Nah, tadi sama dengan JF Damkar. Kalau ini sudah terpenuhi 150%, jadi ini Bu ya, kalau yang muda, minimal per tahun 25, maksimalnya adalah 37,5. Kemudian 37,5 ini 100%-nya harus dari tugas jabatan. Jadi 25 ini minimal per tahun, itu seluruhnya harus dari tugas jabatan. Sedangkan 50% yang dari 37,5 ini, 12,5 itu dipenuhi dari pengembangan profesi dan penunjang. Jadi kalau di sini maksimal per tahunnya sudah dipenuhi semua dari tugas jabatan, berarti berapapun angka di sini tetap diamkan saja, tidak masalah, tetapi nanti di penetapannya itu 0. Itu Bu, kecuali di sini masih kurang gitu.
itu baru bisa diisi di sini. Tapi dengan catatan lagi, penjumlahan dari 2 ini itu maksimal hanya 12,5. Gitu. Tidak boleh melebihi dari 50% dari angka kredit minimal per tahun. Kemudian ini untuk kekurangan dan kelebihan angka kredit tinggal mengurangi saja. Kebutuhannya naik pangkat berapa, tinggal dikurangi dari angka kredit yang ditetapkan ini di atasnya. Ini juga untuk kenaikan jenjang dikurangi lagi dengan ini angka kredit dasar apabila Bapak Ibu diangkat misalkan ini di 3C berarti angka kredit dasarnya 0. Maaf, ini 3C 0. Kalau diangkatnya di awal ditetapkan impasing di muda 3D berarti nanti kebutuhan jenjang jabatannya dikurangi lagi 100 kebutuhannya. Nanti angka ini akan sinkron Bapak Ibu. Pasti akan ketemu angka yang sama. Nah, ini kebutuhan angka kredit pengembangan profesi untuk yang muda ke madya butuhnya 6. Karena walaupun di sini 0, tapi karena tadi di formulir pengembangan profesi sudah ada angka 3, maka di formulir penetapan ini bisa dikurangi. Jadi kebutuhannya 6, tetapi sudah terrealisasi 3 selama jenjang muda itu. Jadi bisa di sini dikurangi 3, tinggal 3 untuk bisa naik pangkat, untuk naik jenjang ke madya. Seperti itu Bu Panca ya. Nanti ini kita rekam, nanti kita akan upload di YouTube. Nanti yang tidak mengikuti mungkin nanti bisa membuka link YouTube kami, nanti akan kami berikan linknya. Nah, mungkin tadi pertanyaan Bu Panca adalah pertanyaan terakhir. Selanjutnya, Mbak Monda tolong dibantu untuk di-share tugasnya. Jadi Bapak Ibu, ini akan kami berikan tugas simulasi angka kredit yang kedua. Ini hanya ada satu soal yang kami modifikasi dari soal yang pertama. Nah, cukup hanya satu soal saja. Silahkan dikerjakan sampai dengan hari Jumat. Nanti linknya kami buka dengan hari Jumat. Nah, dari soal inilah nanti rekomendasi atau e-sertifikat akan kami keluarkan. Kalau ternyata masih banyak yang salah, nanti hari Rabu depan akan kita jadwalkan kembali untuk pembahasan soal ini. Gitu. Tapi saya harapkan tidak perlu ada pembahasan, saya harapkan kan semuanya sudah benar, sudah sesuai dengan cara pengisiannya seperti apa, jadi hari Rabu tidak perlu ada pembahasan kembali, kami tinggal menerbitkan e-sertifikat dan rekomendasi usulan calon tim penilai yang memang sudah dikirimkan ke kami. Jadi untuk kegiatan Bintek tanggal 10 November kemarin dan kegiatan hari ini tidak ada absensi. Kami tidak meminta Bapak Ibu capture kehadiran, kemudian di-upload di link yang nanti kami bagikan. Tidak perlu di-capture itu, Bapak Ibu cukup mengisi jawaban dari contoh kasus yang kami berikan. Ini contoh simulasi kedua. Sudah di-share Mbak Munda? Bapak Ibu sudah silahkan cek di kolom chat, itu sudah kami berikan materinya dan tugas Bintek. Kemudian ada formulir untuk pengumpulan tugas dan evaluasinya. Silahkan dikerjakan dengan deadline sampai dengan tanggal 18 November pukul 23.59. Kalau perlu ada pembahasan, kami jadwalkan kembali di tanggal 23 November. Gitu. Jadi, tapi kami harapkan semuanya benar, jadi tanggal 23 November ini tidak perlu kami adakan pembahasan soal. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi Helpdesk SDM Damkar. Ini hanya WA saja, tidak bisa telepon. Silakan menghubungi kami di 0821 1378 5149. Bisa dilihat di kolom chat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sampai dengan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak terkait kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dari tim SDM Damkar Kemendagri pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu supaya tidak terjadi kendala pada saat proses kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan ke Ibu Grace. Baik, terima kasih Mas Singgi terkait penjelasannya. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti kegiatan dari tadi jam 9:30 sampai dengan sekarang. Sepertinya penjelasan dari
Mas Singgi, tim SDM Damkar Kemendagri terkait dengan jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat dan sebagainya sudah jelas. Nanti kalau misalnya sesuai tadi penjelasan akhir Pak Singgi, kalau misalnya memang terjadi kesalahan lagi, mungkin akan ada pembahasan di hari Rabu, tapi kami harapkan tidak terjadi kesalahan banyak, jadi kita bisa langsung sesuai dengan nanti usulan tim penilai, kami bisa langsung menetapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada dari pagi sampai dengan menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.